Ya Rasulullah, salam alaika, kuzli biyadika liwusuli ila rabbika, ya misbah suduri, salam alaika. Ya Rasulullah, salam alaika, kuzli biyadika liwusuli ila rabbika, ya misbah suduri, salam alaika. Ya khairal bariyah, salam alaika, al-madada ya Rasulullah, limaghfirati rabbika, ya muayyad ya mumajjad, salawatullah alaika. Ya Rasulullah, salam alaika, kuzli biyadika liwusuli ila rabbika, ya misbah suduri, salam alaika. Ya qalilallahi, salam alaika, haja wa yaumun la yanfa'u malun astasbihu bika, ya wajhas sururi, salawatullah alaika. Ya Rasulullah, salam alaika, kuzli biyadika liwusuli ila rabbika, ya misbah suduri, salam alaika. Ya Rabbi ja'al abdallah salawatika abadan wa azka sarmadan, tahiyatika ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika. Ya Rasulullah, salam alaika, kuzli biyadika liwusuli ila rabbika, ya misbah suduri, salam alaika. Wahai Rasulullah, salam alaika, raihlah aku di tanganmu untuk sampai dekat dengan Tuhanmu. Wahai cahaya hatiku, salam alaika. Ya khairal bariyah, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ta'asul kitab Syekhul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa minhajul arifin insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumi bid'ain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua yang hadir di sini. Allah mencurahkan rezeki yang banyak untuk kita, untuk hari ini dan sesudah hari ini sampai pada kematian kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rezeki kepada kita juga, untuk anak-anak kita, keluarga kita, andai tolak kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya untuk kita dan keluarga kita, ridho dunia dan ridho akhirat.
dan menciptakan jiwa kita, jiwa yang ridho kepada Allah dan Rasul, dan membersamakan kita bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, khususan di guru Tarmiji. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur pada beliau, diberikan kepada beliau waktu kesempatan selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga guru Sabran, guru siapa? Lupa kita namanya. Nah, Sahran, guru Sahran, alhamdulillah. Guru Aini yang hadir pada malam ini, guru Basuni, guru-guru yang lain yang hadir di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan tetap berbahagia. Mudah-mudahan Allah mencurahkan pada pian rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, anak-anak yang soleh, bakti kepada orang tua, dan di akhirat kelak bersama dengan Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pian dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian ditambahkan Allah rezeki untuk pian. Rezeki berupa nukut, rezeki berupa rezeki hari-hari pian, rezeki berupa anak-anak yang saleh, orang-orang yang pian kasih sayangi tetap berada di sisi pian. Mudah-mudahan harapan pian terkabul, amin ya rabbal alamin. Paqalan musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin saya mengisahkan bahwa beliau menasihatkan untuk beramal, menunaikan hak Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya agama kita ini adalah agama dakwah. Agama dakwah adalah agama mengajak orang kepada kebaikan. Namun meskipun dia bersifat dakwah, pengajakan itu harus bersifat bil ma'ruf, harus bersifat bil hikmah, dengan cara ma'ruf yang baik dan cara hikmah. Tidak dalam arti kasar kepada orang atau berkeras-kerasan, bahasa Banjar bakarasan, tidak. Bahkan terhadap kebenaran tidak selalu harus diutamakan ketika kita mungkin menurut kita orang tua kita atau mamarina kita itu salah, keliru secara agama. Menurut agama kita tidak boleh menegur mereka secara langsung dengan ucapan kita, tidak perlu, kita tetap menurut kepada mereka. Lalu carilah cara bagaimana supaya mereka tidak tersinggung dan jengkel kepada kita. Subhanallah, ini adalah cara-cara yang dibenarkan di dalam agama kita. Utlubu hawaijakum minal haqi azza wa jalla la min khalqihi. Selanjutnya kata Syekh, nah malam ini utlubu hawaijakum, tuntutlah, mintalah kepada Allah, hawaijakum, hajat-hajat kalian, minta, berdoa. Mungkin sembahyang hajat, berdoa terus, jangan putus asa dalam berdoa. Orang berputus asa min rauhillah adalah orang-orang yang jauh sebenarnya kufur terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, doa itu jar Nabi mukarraran, diulang-ulang. Jadi kata Bapak, doa itu diulang-ulang, memang mukarraran, kalau mau terkabul mukarraran, diulang-ulang. Mungkin ada waktu-waktunya yang lil fadilah berdoa saja. Kalau tidak sempat menunggu yang waktu-waktu fadilah seperti waktu hujan misalnya, tengah malam misalnya, waktu habis sholat, kapan saja, di mana saja, pad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wala min khalqihi,
tidak usah meminta kepada makhluk. Jadi usahakan tidak meminta kepada makhluk. Berdoa lo lawan Tuhan. Sulit bana hidup nih, tapi gampang aja kita ada bisi, ada punya siapa misalnya Tuan A, Tuan B yang kita kenal, kita baik, bisa aja menolongi, menginjami atau apa, menolongi. Engkau kada usah, minta aja lawan Tuhan. Minta tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kuatilan Allah. Mun kada tahan lagi kayak apa? Mun kada tahan lagi pang guru jah. Ndak ada lagi sudah. Wa in kana wala budda minal qalqi. Jika mengharuskan itu terjadi, mesti tidak mesti, mesti la budda lahu. Kada kawal lagi dah. Minal qalqi harus meminta pada qulu alal haqi aja wa jalla biqulubikum. Masukkanlah dulu sebelum itu terjadi, minta tolong kepada orang manusia ini makhluk lah. Masukkan di hatimu. Nah, masukkan lebih dulu di hatimu sebelum kamu meminta itu Allah Azza wa Jalla biqulubikum. Allah di dalam hatimu. Apa yang dimasukkan tuh? Seperti bismillahirrahmanirrahim, seperti kalimat dengan menyebut nama Allah, atau ya Allah, hakikatnya hamba meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, berarti engkau menyuruh hamba melewati perantaramu. Mudah-mudahan engkau meridhoi hamba ya Allah. Nah, masukkan di dalam hatimu badhulu. Jangan langsung lawan manusia, jangan langsung lawan manusia apalagi nang orang keturunan yang bagus tuh gampang, keturunan orang kaya lah biasanya hatinya apa? Dalam hidup karena dibantu orang tuanya terus sampai selalu di hatinya apa? Ada aja abahku, ada aja abahku, ada aja abahku, ada aja abah. Nah itu kada bagus tuh. Harusnya ada aja aku punya Allah. Yalah. Nah nangka itu maksudnya maatur kayak itu aja. Tapi ini penting persoalan ini. Apa nih? Gangguan teknis. Nah, ada mau juga. Apa tuh? Babunyi. Kalau enak meledak. Bom Iran sampai ke sini harus tak? Wah, yang babunyi nah. Mati tak? Fa innahu, karena sesungguhnya dia yulhimukumut talabu min jihatin minal jihati. Karena nanti sesungguhnya Allah akan mengilhamkan kepada kamu sebuah tuntutan min jihatin minal jihad, dari suatu jihad kepada jihad yang lain, dari satu arah kepada arah yang lain. Allah akan memberikan nikmat kepadamu. Fa inna, maka jikalau engkau fa inna mana'tum au ataitum kana zalika minhu, engkau mendapatkan nikmat itu atau engkau diberikan nikmat itu, kana zalika minhu la minhul qaumu akhrajuhum arjaqahum, maka kamu itu menyadari pemberian pertolongan mereka itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu tidak lupa terhadap sebuah hadis Nabi, lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini dua terima kasih. Ada Allah yang sebenar-benarnya Allah dalam pertolongan, ada Allah dalam arti kehidupan manusia ini. Iyalah, di mana Allah bertajalli kepada orang yang menolongi kita. Nah, itu ngarannya bahasa, kalau bahasa halusnya, bahasa agama yang halusnya, Allah bertajalli. Contoh, pian di jalanan pakai kendaraan, ya lah, dari Banjarmasin ke Tamban misalnya, ya lah, Tamban apa tuh, di Tamban masih lah jalannya nang sakit-sakit tuh. Nah, mas saya sakit lah, nah masih sakit jasidin. Sekali ini jalanan bocor ban sepeda motor pian, sobrajim kayak apa?
tolong baku riak di mana manusia kada ada di tengah lorong nang kebun itu toh, biar ada juga manusia kayak apanya menolong tante. Sudah hai pian pasrah hai, tunjulai kendaraan, dorong pakai tangan. Kada sapa, sekalinya ada di muka rumah tuh ada tambal ban, orang tambal ban. tambal. Alhamdulillah, jarbiannya kelak. Segala puji bagi Allah. Nah, lalu minta tambalnya ringkas kisah orang ditambalakan orang kawan nih. Saat itu pertolongan Allah sebenarnya Allah bertajali itu Allah menampakkan pertolongannya melewati tangan manusia. Iyalah. Nah ini nih nang masuklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi qulubikum, di dalam hatimu tuh maksudnya nang kayak itu tuh. Melihat kita suhudlah kita waktu itu langsung suhud kita. Ini adalah Allah menolong kita melewati tangan manusia. Pian bisa anak lah. Kata gue bisa anak lah. Bisa anak. Berarti Allah menolong kita melewati bini kita kalau kau anak. Iyalah. Nah, subhanallah ta'ala. Makan nasi. Kenyang lah. Kenyang. Berarti Allah menganyangkan kita melewati nasi. Suhudnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja sebenarnya betul Rabban ini. Bu Ibu. Pian wah ini nah nyaman. Kada gelandangan pian. Ada kasih ini nang gelandangan adalah pian. Bu, kada dak lah. Bisi tempat tinggal jaklah masing-masing. Alhamdulillah. Melewati suami pian, Allah menolong pian. Suhudlah pian kepada Allah. Suhud itu artinya memandanglah pian kepada Allah. Maha penolong kepada diriku. Terima kasih ya Allah. Tetap juga kita berterima kasih kepada manusia karena melewatinya kan. Subhanallah. Nah kayak itu nah. Itulah yang dimaksud masuklah kamu ke dalam hati kamu. Ada lagi kelompok lain wa akhrajuhum arjaqahum min qulubikum. Ada lagi manusia yang mendapatkan rezeki tanpa bantuan manusia. Tetapi kita kebanyakan kita ini dapat rezeki melewati siapa? Melewati manusia yang lain. Itulah tajalli Allah kepada diri kita. Ya kah? Kita begawi di perusahaan apakah? Berarti Allah memberikan rezeki bertajali itu artinya menampakkan pertolongannya melewati perusahaan itu. Agama kita mengajarkan pandang hakikat utama Allah Subhanahu wa ta'ala, pandang pula manusia yang memberi. Meskipun kadang-kadang bisa jadi perantara itu bisa jadi orang kafir. Orang kafir bekerja di toko Cina misalnya, iyalah Cina, berjualan kayu misalnya Cinanya, kita toko situ ikut, meskipun itu Cina. Jadi Allah bertajali di semua kehidupan ini. Maksudnya tajali itu adalah Allah menampakkan dirinya di kehidupan ini. Neng itu nang ngarannya, neng itu nang dibawa mati, nang suhudnya tadi itu harus sampai ke mati kita. Itulah la ilaha illallah dalam hal rezeki, dalam hal pertolongan dan rezeki itu langsung suhudnya, karena itu yang banyak dalam hidup hari-hari kita. Suhudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ada yang diberikan Allah rezeki kepada mereka, subhanallah. Ya kelak tanpa melewati manusia. Alamu annaha muqaddaratun fi awqati ma'lumatun fatarakut talaba laha. Di antara mereka adalah golongan orang-orang yang diberikan kadar oleh Allah, di mana mereka dapat mempersingkat waktu kerjanya. Fatarakut talaba, mereka meninggalkan pekerjaannya laha. Wastaunu ala babi mulkihim, mereka bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memberi rezeki lagi, tanpa minta rezeki lagi. Nah ya Allah, bisi sarang burung ya Allah 20 buahan ada sarang burung sidin
yang bekerja orang apa nang orang banyak kayak sidin banggar pegawai kada sidin jar jujur ya kelak karena kenapa itu Allah yang memberi. Iyalah bisi rumah sewaan bidak apa aja orang kampung anjen bidak kah 20 buah 50 buah bisi di mana-mana ada bidak kan sidin tuan bidak aja orang kan pegawai lagi sidin rezeki Allah berikan kepada mereka, bahkan orang pun meminta rezeki kepada mereka bisi karyawan banyak sidin, iyalah orang pun perusahaan besar sidin punya perusahaan besar, orang pun banyak minta rezeki kepada mereka. Sidin itu bukan Tuhan, tapi melewati sidin lah Tuhan memberikan kepertolongan kepada karyawan. Maka perhatikanlah semua itu, carilah ridho Allah dan ridho manusia. Jadi kita harus mencari ridho Allah, ridho manusia. Ridho manusia aja kada benar, ridho Allah tidak ada. Makanya kita dengan orang yang memberi gaji kita ucapkan terima kasih sebagai penghormatan, mendapatkan ridho dari mereka. Juga kita paham semua ini di bawah limpahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu nang sempurna tuh ilmu kesempurnaan di orang nang itu tuh melihat ilmu kesempurnaan subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ya syafaati ya nabi Allah anta rajai anta imamu rusli anta ya yahumi ya Rasulullah ya syafaati ya nabi Allah anta rajai anta imamu rusli anta ya yahumi. As-salatu wassalamu ala sayyidil murtadi Muhammadin Mustafa alladhi bihi yasfa'uni ya Rasulullah ya syafaati.